Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herani dengan NIM 6670250049. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang ketahanan pangan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih kalau ketahanan pangan itu memiliki 4 pilar utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini juga kelompok kami hanya akan membahas satu pilar saja, yaitu ketersediaan pangan. Saya bersama rekan kelompok akan menjelaskan mulai dari pengertian ketersediaan pangan, indikator, faktor, metodologi penelitian, serta 2 studi kasus yang sudah kami analisis. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, dan selanjutnya di sini ada teman-teman saya, yaitu Saya Azkia Cahyana Diva dengan NIM 6670250046. Saya Raifa Istisyarfi dengan NIM 6670250026. Saya Ajeng Pramudita dengan NIM 6670250045. Karena tadi sudah perkenalan, kita langsung aja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini adalah kondisi ketika setiap orang dapat memperoleh dan menikmati pangan yang cukup, aman, bergizi, serta beragam. Pangan tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial, agar semua orang ini bisa hidup sehat, aktif, dan produktif setiap saat. Aku mau ngajak kalian nonton video nih, biar tambah ngerti apa sih itu ketahanan pangan. Bisa kita lihat dari video ini di mana terlihat sebuah desa ampuh pangan atau desa tangguh pangan, yaitu desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Di desa ini, para ibu-ibu yang bergabung ke dalam kelompok wanita tani saling membantu saat musim tanam maupun musim panen. Ketika musim hujan, mereka ini menanam padi dan jagung, sedangkan saat musim kemarau mereka menanam ketela yang tidak membutuhkan banyak air. Kemudian hasil panennya ini disimpan di lubung dan juga pogoh. Nah, pogoh ini adalah cara tradisional leluhur untuk mengawetkan bahan makanan. Dari hasil panen itu, mereka bisa mengelolanya menjadi berbagai makanan seperti beledak atau nasi jagung dan tiwul yang terbuat dari ketela. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa ini sudah menerapkan prinsip ketahanan pangan karena mampu menjaga ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri, bahkan saat menghadapi berbagai kondisi. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa desa tangguh pangan adalah desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, menjaga ketersediaan pangan, memelihara tradisi, dan memastikan tidak ada satupun warganya yang kelaparan. Sudah ngerti kan apa itu pengertian ketahanan pangan? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketahanan pangan ini memiliki 4 pilar utama, yaitu ada ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Kelompok 8 sendiri mengambil salah satu pilar tersebut, yaitu ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini merupakan pilar utama dalam ketahanan pangan yang berkaitan dengan jumlah pangan yang ada di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ketersediaan pangan menjadi pondasi utama dari ketahanan pangan itu sendiri. Tanpa keterbatasan yang cukup, pilar-pilar lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ketersediaan pangan menurut FAO dan menurut World Bank. Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization tahun 2024, ketersediaan pangan ini merupakan salah satu bagian dari 4 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Sementara itu, menurut World Bank tahun 2024, ketersediaan pangan dipahami sebagai sisi pasokan atau supply side dari sistem pangan yang menekankan pada bagaimana dapat diproduksi dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada indikator ketersediaan pangan. Yang pertama ini ada volume produksi pangan domestik. Artinya seberapa banyak pangan yang bisa kita hasilkan sendiri di dalam negeri ini, baik dari pertanian, contohnya kayak padi, jagung, sayur. Lalu di peternakan ada ayam, sapi, telur.
maupun perikanan, ada ikan laut dan ikan budidaya. Nah, kalau produksinya tinggi dan stabil berarti ketersediaan pangan juga aman karena kita nggak terlalu bergantung dari luar negeri. Yang kedua ini ada kapasitas penyimpanan dan distribusi. Produksi yang banyak percuma kalau penyimpanannya nggak bagus atau didistribusinya tuh nggak merata. Indikator ini tuh ngelihat apakah kita punya gudang penyimpanan yang memadai dan sistem distribusi yang lancar supaya pangan bisa sampai ke semua daerah dari kota besar sampai pelosok desa tanpa banyak yang rusak atau terbuang kayak gitu. Nah, yang ketiga ini ketergantungan terhadap impor. Ini tuh mengukur seberapa besar kita bergantung pada bahan pangan dari luar negeri. Semakin tinggi ketergantungan impor, semakin rentan ketersediaan pangan. Kita selalu ada krisis global atau gangguan perdagangan. Idealnya tuh impor hanya untuk pelengkap bukan kebutuhan pokok utama. Yang keempat ini ada stabilitas stok nasional, di mana ini tuh soal seberapa kuat cadangan pangan nasional kita. Kalau tiba-tiba ada gagal panen, bencana, atau harga dunia naik, negara tuh masih punya stok cukup untuk menahan dampaknya. Jadi indikator ini tuh penting banget buat jaga keamanan dengan jangka panjang gitu. Yang kelima ini ada dampak perubahan iklim dan kebijakan publik. Faktor itu ngeliat bagaimana cuaca ekstrim, musim yang berubah-ubah, atau kebijakan pemerintah, misalnya kayak subsidi pupuk, pengaturan impor, dan dukungan petani, bisa mempengaruhi produksi pangan. Kalau kebijakan pemerintah pro petani dan ramah lingkungan, biasanya ketersediaan pangan tuh juga lebih stabil gitu. Jadi simpelnya tuh kayak ketersediaan pangan itu tuh nggak cuma soal panen banyak, tapi juga soal gimana pangan itu disimpan, disalurkan, dan dijaga agar tetap cukup meski ada perubahan iklim atau kondisi darurat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Yang pertama ini ada produksi pertanian, di mana faktor ini tuh paling dasar. Kalau hasil panen banyak dan produktivitas lahan tinggi, otomatis pangan juga melimpah. Tapi kalau gagal panen atau lahan kurang subur, ketersediaan pangan bisa langsung terganggu. Jadi produksi pangan itu ibarat mesin utama yang menentukan cukup enggaknya stok pangan kita. Lalu yang kedua ini ada kapasitas penyimpanan. Setelah dipanen, pangan harus disimpan dengan baik biar nggak cepat rusak. Kalau fasilitas penyimpanannya kayak gudang berpendingin atau silo itu tuh bagus, kualitas dan jumlah pangan bisa terjaga lebih lama. Tapi kalau penyimpanannya buruk, banyak pangan yang bisa terbuang percuma. Yang ketiga ini ada sistem distribusi, di mana pangan harus bisa mengalir dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Jadi kelancaran distribusi itu penting banget. Kalau jalurnya macet, mahal, atau tidak efisien, bisa aja satu daerah tuh kebanjiran beras, sementara daerah lain tuh malah kekurangan. Yang keempat ini ada efisiensi rantai pasok. Ini tuh tentang bagaimana seluruh proses mulai dari petani menanam, hasil panen diangkut, sampai ke tangan konsumen berjalan tanpa banyak hambatan. Kalau rantai pasoknya efisien, nggak banyak pangan yang rusak di jalan atau biaya distribusi yang membengkak. Intinya makin lancar rantainya, makin stabil juga ketersediaannya. Yang kelima ini ada perubahan iklim. Cuaca yang makin nggak menentu tuh bikin petani susah buat nebak waktu nanam dan panen. Hujan berlebih, kekeringan panjang, atau suhu ekstrim bisa nurunin hasil panen. Jadi iklim ini tuh faktor besar yang bisa bikin pangan tiba-tiba langka. Yang keenam ini ada kebijakan pemerintah, di mana pemerintah punya peran besar lewat kebijakan, misalnya soal subsidi pupuk, mengatur impor ekspor, dan pengelolaan cadangan pangan nasional. Kalau kebijakannya tepat, petani terbantu dan stok pangan tuh aman. Tapi kalau kebijakan nggak berpihak ke sektor pertanian, bisa berimbas ke naiknya harga dan berkurangnya ketersediaan pangan. Yang ketujuh ini ada infrastruktur logistik. Jalan yang rusak, transportasi yang minim, atau gudang yang nggak layak bisa bikin distribusi pangan tuh tersendat. Sebaliknya kalau infrastrukturnya bagus, pangan bisa cepat dan merata sampai ke seluruh daerah. Jadi logistik ini tuh fondasi penting buat kelancaran pasokan. Yang ke-8 ini ada stabilitas politik dan ekonomi. Kalau negara ini enggak stabil, misalnya ada konflik, krisis ekonomi, atau inflasi tinggi, produksi dan perdagangan pangan tuh bisa terganggu. Petani bisa rugi, distribusi tersendat, bahkan harga naik. Jadi keamanan politik tuh dan ekonomi juga sangat berpengaruh gitu terhadap ketersediaan pangan. Jadi singkatnya tuh kayak ketersediaan pangan itu tuh bukan cuma soal panen banyak, tapi juga soal gimana hasil panen dijaga, disalurkan,
pangan dan didukung oleh sistem ekonomi serta kebijakan yang stabil. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu maksudnya cara atau langkah-langkah yang dipakai buat ngerjain penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Jadi penelitian ini tuh jenisnya deskriptif kualitatif, artinya cuman ngejelasin keadaan yang sebenarnya, bukan ngitung angka-angka. Pendekatannya dibandingin. Jadi nanti hasil dari Indonesia sama Ethiopia bakal dilihat bedanya gimana soal ketersediaan pangan. Yang kedua, lokasi dan objek kajian. Tempat dan fokus penelitiannya itu di Indonesia sama Ethiopia. Yang mau dilihat tuh kondisi pangan di dua negara itu. Kira-kira siapa yang lebih siap atau gimana perbedaannya. Yang ketiga, sumber data. Data ngambil dari dua jenis. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang dikumpulin sendiri langsung dari lapangan. Yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang udah ada sebelumnya kayak dari buku, jurnal, artikel, atau laporan. Yang keempat, teknik pengumpulan. Cara ngumpulin datanya lewat baca-baca sumber yang udah ada, kayak literatur dan dokumentasi. Jadi nggak survei langsung ke lapangan, tapi lebih ke ngumpulin informasi dari berbagai bacaan. Yang kelima, analisis data. Data yang udah dikumpulin nanti dibandingin satu sama lain atau komparatif. Dan dicari inti atau tema pentingnya atau tematik biar bisa dapat kesimpulan yang jelas. Jadi metodologi penelitian ini tuh mau ngebandingin gimana kondisi ketersediaan pangan di Indonesia sama Ethiopia pakai cara ngumpulin dan ngebandingin informasi dari berbagai sumber bacaan. Nah, yang pertama itu ada studi kasus di Indonesia atau ketimpangan produksi dan distribusi antar wilayah. Jadi dari penelitian Juliana DKK tahun 2025, hasilnya nunjukin kalau di Indonesia tuh masih ada perbedaan yang cukup besar dalam hal produksi dan distribusi pangan antar daerah satu sama lain. Wilayah bagian timur Indonesia kayak Papua, NTT, Maluku itu lebih rentan atau rawan pangan. Kenapa? Karena di sana produksi makanannya masih sedikit dan jalur logistiknya atau buat ngirim barang juga masih terbatas. Jadi susah buat nyebarin bahan makanan ke sana. Terus pas pemerintah ngadain program makanan gratis nasional tahun 2025, permintaan buat beras, telur, sama daging malah naik banget. Nah, karena permintaan naik tapi stok belum cukup, akhirnya muncul tekanan di pasar, kayak harga naik atau stok jadi kurang. Kondisi ini nunjukin kalau ketersediaan pangan di Indonesia tuh dipengaruhi banget sama 3 hal utama. Yang pertama tuh seberapa banyak produksinya atau berapa banyak makanan yang bisa dihasilkan. Yang kedua tuh gimana distribusinya atau cara nyebarin bahan makanan ke berbagai daerah. Yang ketiga itu kebijakan permintaannya atau program yang bikin kebutuhan masyarakat berubah. Nah, jadi masalah pangan di Indonesia itu bukan cuma soal produksi yang kurang, tapi juga karena distribusinya belum rata dan kebijakan pemerintah bisa bikin permintaan naik tiba-tiba. Akibatnya daerah timur sering kekurangan stok makanan dibanding daerah barat. Kita lanjut pada studi kasus yang kedua. Pada studi kasus ini, kita membahas Ethiopia, salah satu negara di Afrika Timur yang menghadapi masalah serius dalam produksi pangan, khususnya gandum dan juga teh, jenis serealia utama di sana. Berdasarkan laporan Chiggendale Institute tahun 2024 dan UNFCCC tahun 2023, penurunan produksi ini disebabkan oleh dua faktor besar, konflik internal dan perubahan iklim. Konflik internal menyebabkan gangguan distribusi benih dan pupuk, serta terbatasnya akses petani ke pasar. Hal ini membuat produktivitas pertanian menurun karena petani kesulitan mendapatkan sarana produksi dan juga menjual hasil panennya. Selain itu, kekeringan berkepanjangan dan curah hujan yang tidak menentu semakin memperparah situasi. Iklim ekstrim seperti ini tidak hanya menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi juga membuat perencanaan pertanian menjadi sulit, sehingga berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan nasional Ethiopia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor keamanan dan juga iklim berperan besar dalam menentukan stabilitas pasokan pangan. Jadi, masalah pangan di Ethiopia bukan semata-mata soal teknis pertanian, tetapi juga erat kaitannya dengan situasi sosial, politik, dan lingkungannya. Dari dua kasus tersebut,
kita bisa melihat bahwa ketersediaan pangan adalah dasar utama dari ketahanan pangan. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus memperhatikan sistem distribusi, kebijakan, dan juga faktor iklim. Indonesia dan Ethiopia sama-sama memberi pelajaran penting. Di Indonesia, misalnya, tantangan bisa datang dari distribusi antar wilayah atau dampak cuaca yang ekstrim. Sementara di Ethiopia, tantangan datang dari konflik dan juga iklim yang tidak stabil. Keduanya menunjukkan bahwa ketahanan pangan itu kompleks, bukan hanya soal hasil panen, tapi juga soal bagaimana negara mengatur kebijakan dan juga sistem distribusi agar pasokan pangan tetap aman dan juga merata. So, bisa kita simpulkan bahwa ketahanan pangan yang kuat harus mencakup 4 hal penting: produksi yang cukup, distribusi yang lancar, kebijakan yang berpihak pada petani, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan 4 hal ini, stabilitas pangan nasional bisa lebih terjamin, baik di Ethiopia maupun di Indonesia. Baik, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai ketersediaan pangan dan juga studi kasusnya yang ada di Indonesia dan juga Afrika Timur, oleh karena itu kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang dipahami. Oleh karena itu, duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.